Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dibanding umat lain, saat ini umat Islam tertinggal dalam beberapa hal, termasuk dalam hal ekonomi. Di Indonesia, tanah air kita, walaupun persentase umat Islam lebih dari 80%, tetapi mungkin penguasaan ekonomi umat Islam tidak mencapai 20%. Ini tentu hal yang tidak menggembirakan. Betul, Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Namun tentu hadis ini bukanlah justifikasi, bukanlah dalih untuk keterpurukan mayoritas ekonomi umat Islam. Sejauh yang saya ketahui, tidak ada sedikit pun anjuran, apalagi perintah, agar umat Islam terpuruk secara ekonomi. Dijadikannya zakat sebagai rukun Islam, serta berhaji sebagai rukun Islam, bagi saya itu isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam sedapat mungkin kuat secara ekonomi, agar bisa berzakat dan bisa berhaji. Terkait dengan hadis di atas tentang dunia penjara bagi orang beriman serta surga bagi orang kafir, Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim menjelaskan, ma'nahu anna kulla mu'min, maknanya hadis adalah sesungguhnya setiap orang yang beriman masjunun terpenjara, mamnu'un terlarang, minas syahawati dari berbagai syahwat, al muharramati wal makruhati fid dunya, yang diharamkan dan dimakruhkan di dunia, mukallafun bi fi'lit ta'ati asyaqqah, serta dipaksa untuk melakukan berbagai ketaatan yang berat. Fa idza mata istaroha min hadza, jika ia meninggal maka ia beristirahat dari hal ini. Wanqalaba ila ma a'addallahu lah, dan kembali menuju apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minan na'imid daim, dari kenikmatan yang abadi, hatil khalisati minan nuqsan, serta kenyamanan yang murni tanpa kekurangan. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, fa innama lahu min dzalik ma hassala fid dunya, sesungguhnya dari dunia ia hanya mendapatkan apa yang diperolehnya di dunia, ma'aqillatihi wa taqdiri, sembari yang diperolehnya itu tidak seberapa serta sulit. Idza mata sara ilal azabil alimi, dan jika ia mati ia kembali ke dalam siksaan yang pedih, wasyaqail abadi, dan sengsara selamanya. Kehidupan di dunia yang seperti ini dialami oleh orang-orang kafir. Tentu itu adalah kehidupan bagaikan di surga dibanding saat dia hidup nanti setelah mati. Di dalam kitab Faidul Qadir diriwayatkan, Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani satu ketika pergi ke pasar dengan mengendarai kendaraan mewah, saat itu berupa bagol yang besar, serta memakai pakaian yang mewah. Diperhatikan oleh seorang Yahudi yang berpakaian kumuh. Ia lalu berkata, "Wahai Syekh, bukankah Nabi Anda pernah berkata, dunia penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir? Mana penjara bagi Anda dan mana surga bagi kami?" Seakan orang Yahudi itu mempertanyakan mengapa Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bisa berhidup mewah, sementara ia seorang kafir hidup bergelimang susah. Imam Ibnu Hajar kemudian menjawab, "Seperti inilah kehidupan kami di dunia yang bagaikan penjara, dibandingkan dengan kehidupan akhirat kami yang penuh dengan kenikmatan. Sementara kehidupan Anda saat ini bagaikan di surga, dibandingkan kehidupan Anda kelak di akhirat yang penuh dengan siksaan."
Hadis di atas sejatinya bukanlah mendorong umat Islam untuk terpuruk secara ekonomi. Hadis di atas mengingatkan bahwa hendaknya orang yang beriman dalam motivasi kehidupan senantiasa mengedepankan kehidupan akhirat tanpa mengabaikan kehidupan dunia. Dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah." Dan carilah dalam apa yang telah Allah anugerahkan kepada kamu untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi juga jangan lalaikan bagian kamu dari kehidupan dunia. Bahkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan giroh melaksanakan ibadah ritual dengan semangat mencari penghidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah." Maka bila sholat telah ditunaikan, bertebaranlah kalian di muka bumi serta carilah anugerah dari Allah. Saat diturunkannya, mungkin ayat ini terkesan bombastis terkait dengan keterbatasan moda transportasi saat itu. Tetapi saat ini kita merasakan kemujizatan Al-Quran, bahwa betapa kita bisa mencari karunia Allah, menggapai anugerahnya dengan menguasai dunia. Banyak sudah orang yang lakukan hal itu dengan memiliki usaha-usaha yang mengglobal, usaha-usaha yang mendunia. Walau sayangnya, usaha-usaha yang demikian itu kebanyakan bukan milik umat Islam. Saudaraku kaum muslimin, mari kita gairahkan umat Islam untuk mengejar ketertinggalan dari sisi ekonomi. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah hanya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, lantas mereka tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman. Dalam ayat yang barusan dibacakan, Allah nyatakan paling tidak ada dua cara berjihad, yaitu melalui harta dan jiwa. Mengapa Allah dahulukan dalam ayat tersebut jihad melalui harta ketimbang jiwa? Karena pada prakteknya peluang untuk berjihad melalui harta lebih terhampar luas ketimbang berjihad dengan jiwa. Dan bagaimana mungkin kita bisa berjihad dengan harta kalau kita terpuruk secara ekonomi? Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.